Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmah, karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sungguh begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan bisa kita menghitungnya, begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebenaran di dunia dan di akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan bini Khalif dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa hidup di dunia penuh dengan serba-serbi. Ada kekurangan dan juga ada kelebihan di antara manusia. Jika kita hanya melihat kekurangan, pasti semuanya ada. Ada celahnya, ada aib, ada kekurangan tingkah laku dan tindak tanduk serta tutur kata. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika itu ada, beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jika kita melihat sesama manusia, maka kita pun juga harus lihat bahwa di dalam diri kita ada celah, ada aib, ada kekurangan. Jika kita mengomongkan orang lain, membicarakan aib-aib mereka, tidak akan pernah selesai. Sungguh banyak kekurangan yang ada pada diri kita dan juga ada kekurangan pada orang lain. Insan bini Khalif dimanapun Anda berada, topik kita kali ini adalah tentang gosip. Apakah ketika kita mendengar gosip, membaca gosip, atau berbicara tentang gosip, itu membatalkan puasa kita? Mari kita kupas tentang gosip itu sendiri di dalam agama Islam. Gosip atau yang kita kenal di dalam syariat Islam dan istilah-istilah fikih adalah ghibah, membicarakan orang lain. Ghibah di dalam agama Islam artinya dzikruka akhakal muslim hayyan au mayyitan bima fihi fi khalfihi. Engkau menyebutkan apa yang ada pada seorang muslim, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan apa yang engkau sebutkan itu memang ada pada orang tersebut, tapi engkau sebutkan tidak di depannya, tapi di belakangnya. Itulah yang namanya ghibah. Saudara-saudaraku, insan bini Khalif dimanapun Anda berada, ingat bahwa ghibah adalah di antara maksiat lisan. Seseorang yang melakukan ghibah ataupun gosip, maka dia telah terjatuh pada maksiat lisan, sesuatu yang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya beliau mengatakan, "Aktsaru khataaya ibni Adam min lisanihi." Paling banyak dosa anak Adam adalah dari lisannya. Lisan, kita lihat, jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan bentuknya kecil, tapi akibatnya begitu besar. Dengan lisan, seseorang bisa bertengkar satu dengan yang lainnya. Dengan sebab lisannya, seseorang bisa berkelahi satu dengan yang lainnya. Dengan sebab lisannya, seseorang bisa membunuh saudaranya sendiri. Bahkan dengan sebab lisannya, orang bisa dipenjara. Bahkan yang terburuk dari akibat lisan, orang bisa keluar dari agama Islam karena sebab lisannya. Makanya jagalah lisan ini. Mulutmu adalah harimaumu. Artinya jika kita tidak menjaga lisan kita ini, maka
sungguh berat akibat dari apa yang telah kita ucapkan. Sekarang ini banyak sekali orang-orang menggandrungi akun-akun gosip di media sosial. Tua, muda, laki-laki, perempuan, banyak sekali follower dari akun-akun gosip tersebut. Padahal belum tentu gosip yang mereka sebarkan itu benar ada dalam kenyataan di dunia nyata. Tapi ingat bahwa setiap gosip, ghibah adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Apakah kemudian ketika kita berbicara tentang gosip, membicarakan saudara-saudara kita yang muslim, atau kita mendengar tentang gosip, apakah itu membatalkan puasa? Para ulama mengatakan hal ini tidak membatalkan puasa kita, tapi mengurangi pahala ibadah puasa kita. Jika kemudian disebutkan di dalam satu riwayat bahwa ada yang mengatakan khamsun yufattirnas shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Ada 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah bohong, kemudian ghibah, gosip, namimah, adu domba, sumpah serapa, sumpah yang dusta, dan yang kelima adalah melihat kepada aurat orang lain dengan syahwat. Ini kata para ulama bukanlah hadis. Ini adalah hadis yang palsu. Artinya 5 hal ini tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Puasa Ramadan adalah kesempatan kita untuk panen pahala. Ibadah di bulan Ramadan begitu banyak yang harus kita lakukan, tapi jangan sia-siakan waktu kita hanya dengan membaca gosip, mendengarkan gosip, atau kita sendiri yang berbuat gosip. Lebih baik kita membaca Al-Quran daripada membaca gosip. Lebih baik kita mendengar lantunan-lantunan bacaan Al-Quran ketimbang kita mendengarkan gosip. Lebih baik lisan kita, bibir kita, ucapan kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah-tausiah agama, daripada kemudian kita membicarakan aib dari orang lain. Insan bini Khalif, dimanapun Anda berada, karenanya jangan pernah kita terjerumus pada maksiat lisan. Jagalah lisan ini, jagalah mulut kita, jagalah tutur kata kita, karena apa yang kita ucapkan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sesuatu yang terucap dari kita kecuali nanti itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang baik akan diberikan balasan pahala, yang buruk pun akan diberikan balasan dosa. Ingat, setiap kebaikan sekecil apapun dan setiap keburukan sekecil apapun akan kita dapatkan balasannya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, maka nanti dia akan mendapatkan balasan kebaikannya di akhirat. Begitu pula barang siapa yang melakukan kejelekan sebesar biji sawi, pasti dia akan mendapatkan balasan dosanya nanti di akhirat. Insan bini Khalif, dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Basahi lidah kita dengan zikir dan baca Al-Quran. Penuhi telinga kita dengan tausiah-tausiah agama, lantunan-lantunan bacaan Al-Quran, dan kemudian jadikanlah mata kita selalu terus tertuju pada bacaan-bacaan Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan ini kita lebih sempurna amalan ibadah kita. Bahkan kita pun juga mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa adalah menjaga semua anggota tubuh kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan wawasan dan hikmah kepada kita semuanya agar kita bisa menjaga lisan kita dari gosip, dari namimah, dari adu domba, dari berbohong, dari sumpah serapah, dan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Insan Bini Khalif bersatu dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.